Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nur Indah Sari dengan NIM AB2023100037, kelas AB23A. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisis strategi saya mengambil peran selaku founder atau owner dari Nuansi Printing, sebuah bisnis percetakan skala menengah yang sedang bersiap melakukan ekspansi nasional. Dan video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester salah satu mata kuliah kewirausahaan. Untuk soal sudah terlampir dan jawaban nomor 1 untuk usaha percetakan, keputusan terbaik adalah mengambil penawaran pinjaman bank atau utang daripada harus melepas saham ke investor. Kenapa? Dikarenakan yang pertama, karakteristik bisnis percetakan, bisnis ini adalah bisnis berbasis aset. Dana 1 miliar ini sebagian besar akan dialokasikan untuk membeli mesin cetak digital baru berteknologi tinggi. Misalnya mesin offset digital atau large format guna meningkatkan kapasitas produksi ekspansi nasional. Mesin ini adalah aset nyata yang memiliki nilai depresiasi terukur. Lalu yang kedua, perlindungan margin keuntungan. Margin dari usaha percetakan relatif stabil jika volume cetak tinggi, melepaskan 35% kepemilikan saham untuk selamanya demi dana 1 miliar adalah kelebihan jangka panjang yang terlalu besar bagi bisnis keluarga atau UMKM yang sudah berjalan stabil. Lalu yang ketiga, kontrol kebijakan. Percetakan membutuhkan perputaran yang cepat untuk modal kerja seperti beli kertas, tinta, pembayaran vendor. Nah, jika kursi direksi keuangan diisi oleh investor luar yang kaku, proses pengambilan keputusan pembelian bahan baku yang butuh cepat itu bisa terhambat. Jaminannya aset pribadi dinilai sebagai resiko terukur yang sebanding dengan potensi pertumbuhan omset. Jawaban nomor 2, ini merupakan evaluasi taktis dan perbaikannya. Yang pertama, evaluasi creative ads atau konten iklan. Masalahnya, iklan percetakan biasanya membosankan jika hanya menampilkan foto mesin atau daftar harga biasa. Nah, maka solusinya ubah konten menjadi video ringkas atau video estetik yang menunjukkan proses produksi. Misalnya, proses cetak sablon, finishing cetak timbul, atau proses unboxing kemasan produk klien. Lalu tampilkan ketajaman warna dan kualitas bahan untuk membangun kepercayaan. Dan yang kedua itu evaluasi landing page. Masalahnya calon konsumen percetakan biasanya butuh kepastian cepat mengenai harga, minimal order, dan waktu pengerjaan. Jika landing page terlalu bertele-tele atau tidak ada tombol pintas ke WhatsApp, mereka akan kabur. Nah, solusinya bagaimana? Jadi, solusinya buat kalkulator harga otomatis di landing page atau sediakan tombol konsultasi desain dan harga via WhatsApp yang langsung terhubung ke tim CS responsif dalam waktu kurang dari 5 menit. Lalu yang ketiga, evaluasi targeting audience. Masalahnya, menargetkan masyarakat umum, padahal pasar percetakan terbesar yang berani bayar mahal adalah pelaku usaha lain. Solusinya, ubah target audiens di Meta Ads secara spesifik ke B2B. Targetkan interest seperti pemilik bisnis, UMKM, brand fashion, digital marketing, atau wedding planner untuk cetak undangan atau kemasan. Dan jawaban nomor 3, di sini saya menggunakan usaha lain dengan nama produk Onion Ship Medan. Nama produknya, nama brandnya Sebesti, agar lebih nyambung aja dalam membahas sertifikat halal. Yang sebetulnya percetakan pun perlu sertifikat halal, namun kali ini saya memfokuskan ke produk makanan saja.
Nah, langkah konkret persiapan dokumen SJPH pada bisnis onion ship saya yaitu pertama, menyusun surat pernyataan komitmen halal yang ditandatangani oleh saya sendiri selaku pelaku usaha, menunjuk tim atau penanggung jawab halal internal yang bertugas mengawas seluruh siklus onion ship mulai dari belanja bahan hingga pengemasan. Kedua, pemeriksaan dan tracking bahan baku. Mendata seluruh bahan baku pembuatan onion ship, komponen seperti tepung terigu, bawang merah, dan garam biasanya masuk kategori titik kritis. Nah, titik kritis ini atau perhatian khusus, fokus utama diletakkan pada minyak goreng. Harus dipastikan memiliki sertifikat halal yang valid untuk menjamin tidak menggunakan penjernih dari unsur hewani dan penyedap rasa atau kaldu bubuk harus bersertifikat halal karena rawan mengandung asam amino atau lemak hewani. Lalu yang ketiga, proses produk halal di dapur produksi. Nah, memastikan ruang penggorengan, alat peniris minyak, pisau pemotong, dan juga wadah penyampur adonan onion ship ini dalam kondisi higienis. Menjamin bahwa fasilitas bebas dari kontaminasi silang. Artinya peralatan tidak boleh digunakan bersamaan dengan bahan non halal atau najis. Lalu mengatur tempat penyimpanan atau gudang agar bahan onion ship dan produk jadi yang siap dikemas tidak lembab dan terhindar dari hama atau tikus. Lalu yang keempat, dokumentasi dan pendaftaran si halal. Menyusun dokumen manual SJPH yang berisi alur produksi onion ship secara mendetail. Lalu melakukan audit internal mandiri sebagai bukti pemantauan berkala, lalu mendaftarkan berkas tersebut secara online melalui portal si halal SJPH guna mendapatkan jadwal pemeriksaan dari lembaga pemeriksa halal atau LPH. Lalu untuk jawaban nomor 4 atau jawaban terakhir, saya mengganti dengan inovasi percetakan ramah lingkungan atau eco-friendly printing. Langkah pertama yaitu persiapan dan elevator pitch. Jadi sebelum ke seminar, siapkan dulu sampel cetakan kecil inovatif, misalnya kemasan makanan biodegradable yang bisa hancur di tanah dan dicetak menggunakan tinta berbasis kedelai atau soy-based ink. Lalu, siapkan kalimat perkenalan seperti halo Bapak, Ibu, saya Indah, owner Nancy Printing. Kami membantu para pemilik brand kuliner meningkatkan nilai jual produk mereka lewat kemasan ramah lingkungan yang bersertifikat halal, yang terbukti bisa menaikkan konversi penjualan hingga 20%. Nah, langkah kedua, pendekatan saat acara. Jadi, dekatkan target, misalnya pemilik saham, jaringan bisnis makanan besar atau investor retail. Nah, saat sesi rehat, jangan langsung menawarkan jasa cetak biasa, melainkan tanyakan dulu isu mereka saat ini. Misalnya, bagaimana strategi Bapak atau Ibu dalam menghadapi regulasi pengurangan sampah plastik pada lini kemasan produk Bapak tahun ini. Nah, langkah ketiga, tunjukkan sampel mini kemasan eco-friendly yang dibawa, lalu berikan kartu nama yang juga dicetak di atas kertas daur ulang bertekstur unik agar meningkatkan kesan yang mendalam gitu. Langkah keempat, keesokan harinya itu kirimkan pesan profesional via WhatsApp atau LinkedIn dan mengatakan terima kasih atas obrolan singkatnya di seminar kemarin Pak, Bu. Saya ingin mengirimkan suatu box sampel prototip kemasan khusus secara gratis yang disesuaikan dengan warna identitas brand Bapak. Mohon izin ke alamat kantor mana sampel ini bisa saya kirimkan. Langkah inilah yang membuka peluang kerja
peluang kerjasama kontrak B2B jangka panjang. Demikian pemaparan argumen serta langkah strategis yang saya ambil sebagai pemilik usaha percetakan dan cemilan dalam menghadapi tantangan bisnis saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam entrepreneur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.